Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Multifurba dengan NIM 231081052. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah Game Education untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pada mata kuliah kali ini, Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Eskom MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Game Education. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu media digital. Media digital adalah suatu konsep yang mengacu kepada platform atau wadah yang digunakan untuk berkomunikasi, informasi, pesan, dan juga konten melalui teknologi digital. Nah, media digital ini telah mengubah cara kita untuk berinteraksi, mengkonsumsi informasi, dan berkomunikasi dalam era digital ini. Media digital ini mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama adalah media sosial. Nah, media sosial ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn telah menjadi tempat yang utama untuk berbagi informasi dan juga berinteraksi dengan orang lain dan membangun merek pribadi ataupun bisnis. Nah, mereka memungkinkan pengguna untuk menggunakan teks, gambar, video, dan lebih banyak lagi. Nah, yang kedua yaitu website dan blog. Nah, website ini adalah sebuah platform digital yang digunakan untuk menampilkan informasi, produk, dan juga layanan. Nah, selanjutnya blog. Blog itu apa sih? Blog adalah bentuk spesifik dari website yang berfokus kepada konten berita, pendapat, ataupun informasi yang spesifik. Nah, mereka menciptakan itu yang mengandung teks, gambar, audio, dan juga video. Nah, yang nomor 3 yaitu aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini adalah suatu program pelengkap lunak yang diunduh dan diinstal pada perangkat seluler dan mereka mencakup berbagai jenis seperti permainan, sosial, produktivitas, dan lain sebagainya. Nomor 4 yaitu streaming dan video online. Platform seperti YouTube, Netflix, dan Hulu memungkinkan pengguna untuk menonton video secara online. Dan ini adalah contoh media digital yang sangat populer dengan berbagai konten yang sangat bisa diakses. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu email dan surat elektronik. Nah, email adalah cara umum untuk berkomunikasi secara digital dan digunakan untuk mengirimkan pesan, berbagi dokumen, dan berkomunikasi secara efisien dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih peran media digital ini? Yang pertama yaitu komunikasi. Nah, media digital ini memfasilitasi komunikasi antara individu bisnis dan juga kelompok untuk memungkinkan orang bisa berinteraksi secara online melalui teks, video, konferensi, dan juga media sosial. Nah, yang kedua yaitu pemasaran dan juga promosi. Nah, di sini bisa digunakan sebagai bisnis. Nah, bisnis menggunakan media digital ini difungsikan sebagai memasarkan produk dan juga layanan mereka kepada audiens yang lebih luas. Nah, mereka dapat mengambil keuntungan dari iklan online, konten pemasaran, dan juga pengguna media sosial untuk mencapai pelanggan yang berpotensial. Nomor ketiga yaitu pendidikan. Media digital ini telah memainkan peran penting dalam pendidikan. Nah, dengan e-learning dan kursus online, siswa dan peserta pelatihan dapat mengakses materi pembelajaran dari sumber belajar dengan mudah dan praktis. Selanjutnya, nomor 4 yaitu hiburan. Media digital menyediakan berbagai macam hiburan, termasuk video, musik, permainan, dan juga konten kreatif lainnya. Nah, ini bisa memungkinkan orang untuk bersantai dan menghibur diri. Tantangan dan keuntungan media digital. Yang pertama, kita bahas tentang keuntungannya, yaitu aksesnya mudah. Media digital memungkinkan akses instan informasi dan hiburan kepada seluruh pengguna media digital.
Yang kedua yaitu interaksi. Nah, pengguna dapat berpartisipasi secara aktif melalui komentar, suka, dan juga berbagi konten. Selanjutnya, mengukur dan menganalisis. Nah, bisnis dapat melacak dan juga menganalisis data untuk mengukur kinerja kampanye dan juga strategi mereka. Yang kedua, yaitu tantangan. Tantangan itu apa saja sih? Yang pertama, keamanan juga privacy. Nah, keamanan data dan privacy ini pengguna adalah isu yang sering muncul. Yang kedua, informasi palsu. Nah, media digital ini memungkinkan penyebaran berita palsu dan juga informasi yang salah. Dan yang ketiga, yaitu ketergantungan. Ketergantungan pada media digital dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan juga kepada kesehatan mental. Pembahasan kedua yaitu game edukasi, yaitu alat pembelajaran yang memanfaatkan unsur permainan untuk mengajarkan konsep pendidikan, keterampilan, ataupun pengetahuan kepada pemain. Nah, mereka sering digunakan dalam konteks pendidikan formal maupun informal untuk meningkatkan proses pembelajaran agar lebih cepat dan mudah. Jenis-jenis game edukasi. Yang pertama yaitu ada game pembelajaran. Nah, game pembelajaran ini dirancang khusus untuk mengajarkan materi akademik seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah, dan juga lain-lain. Mereka dapat berupa teka-teki, kuis, ataupun simulasi interaktif. Yang kedua yaitu game simulasi. Game simulasi ini memungkinkan pemain untuk merasakan situasi atau lingkungan tertentu seperti simulasi penerbangan, simulasi medis, dan juga simulasi permainan manajemen bisnis. Nah, selanjutnya mereka mempromosikan pemahaman praktis dan juga pengalaman secara langsung dalam game tersebut. Nah, yang ketiga yaitu game keterampilan. Game keterampilan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan tertentu seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis, kreativitas, dan juga keterampilan sosial. Nah, mereka dapat berbentuk teka-teki, permainan masak, dan juga permainan kolaboratif. Yang nomor keempat yaitu game sosial dan kolaboratif. Nah, game ini memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan orang lain dan permainan. Nah, mengembangkan keterampilan sosial dan belajar bekerja sama. Nah, mereka bisa dituangkan berupa permainan, daring multi permainan, ataupun permainan papan. Game edukasi mempunyai peran penting. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Game edukasi membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan juga menarik. Mereka mendorong pemain untuk belajar dengan senang hati. Nah, yang kedua yaitu motivasi. Motivasi pada game tersebut memberikan insentif dan hadiah saat pemain mencapai tujuan tertentu dan dapat meningkatkan motivasi untuk belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran interaktif. Nah, game edukasi ini memungkinkan pembelajaran interaktif untuk menguji pengetahuan dan juga keterampilan mereka. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Nah, game dapat mengembangkan berbagai keterampilan loh, termasuk pemecahan masalah, kreativitas, dan juga pemikiran yang kritis. Tantangan dan keuntungan game edukasi. Yang pertama, keuntungan pembelajaran yang menyenangkan, membuat belajar menjadi pengalaman yang positif dan juga memotivasi. Yang kedua yaitu personalisasi. Nah, game dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan juga minat individu. Yang ketiga yaitu pengukuran dan juga pelacakan. Nah, pengajar dapat melacak kemajuan ataupun menganalisis pemain dari hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu tantangan. Nah, bukan hanya keuntungan saja yang di sini. Nah, tantangan tersebut yaitu penggunaan yang tidak terkendali. Bermain game dapat menjadi kecanduan jika tidak diawasi kurang baik. Nah, yang kedua yaitu kualitas konten. Konten game edukasi harus informatif dan juga akurat, jangan asal-asalan. Selanjutnya, keterbatasan teknologi.
Tidak semua orang memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk bermain game edukasi. Selanjutnya masuk kepada materi yang ketiga, yaitu Meyer's Multimedia Principles. Teori Multimedia Principles oleh Richard E. Meyer adalah kerangka kerja yang dapat digunakan dalam desain multimedia untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, teori ini mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang utama yang harus diperhatikan ketika menggabungkan suatu elemen multimedia dalam pembelajaran. Nah, berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing poin, yaitu antara lain pertama yaitu unsur kognitif. Nah, kognitif ini mempunyai arti kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang individu untuk memahami keterampilan dan konsep baru, maupun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam sekitarnya. Yang pertama, prinsip kohesi. Nah, prinsip ini adalah menekankan pentingnya menyajikan informasi dalam urutan yang logis dan juga terkait. Pembelajaran yang akan efektif ketika konsep dan juga caranya diatur secara tersusun dan juga terhubung satu sama lain, menghindari informasi yang bertele-tele dan tidak relevan. Dapat dilihat pada gambar tersebut, coherence ini selanjutnya itu signaling principle. Nah, signaling principle ini menambah suatu isyarat atau menyoroti prinsip redundancy. Nah, prinsip redundancy ini mengurangi kata-kata yang tidak penting pada konten pembelajaran tersebut. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Oke, visual contiguity principles. Nah, menyajikan elemen-elemen visual dan teks yang berkaitan dengan secara bersamaan pada layar yang sama. Nah, bisa kita lihat contohnya seperti berikut, yaitu jadi tulisan dengan gambar tersebut itu tidak terlalu jauh agar audiensi dapat cepat memahami dan tidak perlu waktu untuk memindahkan pandangan atau fokusnya. Temporal contiguity principles. Nah, ini antara visual dan audio itu memang harus ditampilkan secara langsung dan berbarengan. Segmenting principles. Nah, prinsipal ini kita perlu memberikan kontrol pada konten. Pre-training principles. Nah, membuat panduan atau pengantar yang dapat mengajarkan definisi dasar dan juga istilah pada konsep. Nah, seperti berikut contohnya, yaitu modality principles. Nah, menambahkan suara dan juga membatasi teks pada konten tersebut. Nah, teks harus digunakan hanya untuk definisi seperti kunci, daftar, dan juga petunjuk arah. Jadi, prinsip multimedia. Ya, multimedia ini menghindari teks di layar saja. Jadi, bukan hanya teks saja dalam layar tersebut, tetapi menggunakan visual yang memang benar-benar relevan. Harus menggunakan bahasa yang memang sederhana dan juga mudah dipahami. Jangan menggunakan teks atau bahasa yang terlalu profesional atau kata-kata yang rumit dan panjang. Menggunakan suara manusia. Jangan menggunakan suara dari entah itu komputer ataupun robotik, karena memang animasi ataupun visual yang memang relevan untuk membantu memperkuat suli suara audio. Sure, ini adalah sebuah pendekatan instruksional yang dirancang untuk merancang, mengembangkan dan juga mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi yang secara efektif. Nah, model ini dikembangkan oleh Heinrich Mollenda, Russell, dan juga Smaldino pada tahun 1999, dan singkatannya itu Assure. Nah, Assure ini terdiri dari analyze learners, yaitu menganalisis peserta didik. Tahap pertama dari model ini adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang tujuannya pembelajarannya serta kebutuhan dan tantangan mereka. Dalam tahap ini, perencana pembelajaran harus memahami siapa peserta didiknya, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu state objectives. Nah, yaitu
Menetapkan tujuan. Nah, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan juga terukur. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan apa yang diinginkan dan yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai dengan relevan dan terbatas pada waktu. Yang ketiga yaitu SLASH method. Nah, media dan materials memiliki metode, media dan juga materi. Setelah menetapkan tujuan dan juga perencanaan pembelajaran, harus memilih metode pembelajaran medianya dan materi yang akan digunakan. Nah, pemilihan ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu utilize media dan materials, manfaat media dan materi. Nah, tahapan ini melibatkan pengembangan atau penggunaan sumber daya pembelajaran seperti perangkat lunak, perangkat keras, buku teks, atau sumber daya online. Perencanaan pembelajaran harus memastikan bahwa materi yang digunakan sesuai dengan metode yang telah dipilih dan mendukung tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya itu require learner participation. Nah, mewajibkan partisipasi peserta didik dalam tahap ini. Peserta didik diaktifkan dan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dalam tahap ini, peserta didik diaktifkan dan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Mereka diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan materi dan berpartisipasi dalam aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu evaluate and revise. Nah, evaluasi dan juga menyusun ulang. Nah, terakhir model Assure ini mengharuskan perencanaan pembelajaran untuk mengevaluasi pembelajaran peserta didik dan merevisi rencana pembelajaran jika diperlukan. Nah, evaluasi dapat berupa pengukuran hasil pembelajaran, umpan balik dari peserta didik, ataupun pengamatan selama proses pembelajaran. Baik, yang terakhir yaitu keunggulan model pembelajaran Assure. Model pembelajaran Assure ini memberikan pendekatan yang terstruktur untuk perencanaan pembelajaran berbasis teknologi, memastikan bahwa semua elemen penting yang dipertimbangkan fokus pada analisis peserta didik yang memungkinkan perencanaan pembelajaran untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, selanjutnya itu penekanan pada penggunaan media dan materi yang sesuai, membantu memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Nah, keterbatasan model pembelajaran Assure ini adalah memerlukan waktu dan sumber daya tambahan dapat dalam perencanaan dan pengembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya terlalu banyak detail dalam proses perencanaan dapat terasa rumit bagi beberapa peserta didik. Nah, kesimpulannya yaitu model Assure ini adalah alat yang kuat untuk merancang pembelajaran berbasis teknologi yang efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, dan penggunaan media yang sesuai. Nah, dengan kedekatan yang sistematis dan juga berfokus pada interaksi peserta didik, model ini mampu membantu mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.